Halo para penggemar fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai pembuktian rumus medan magnet yang disebabkan oleh kawat melingkar berarus di pusat kawat melingkar maupun di sumbu kawat melingkar. Nah, andaikan saya punya kawat melingkar, pusatnya adalah O, sedangkan A itu adalah jari-jarinya. Ini pandangan 3 dimensi ya. Nah, terus kemudian ada titik S terletak pada sumbu. Sumbu kawat melingkar itu artinya bahwa garis yang tegak lurus bidang lingkaran melalui pusatnya. Jadi titik S itu terletak pada sumbu kawat melingkar. Berdasarkan hukum Biot-Savart mengatakan bahwa elemen medan magnet di titik S pada sumbu itu adalah mu0 I per 4 pi dl cross R to pi per R kuadrat. R to pi itu maksudnya adalah R satuan yang arahnya mengikuti arah R vektor posisi itu. Nah, kalau kita crosskan nilainya dl dengan R, di-crosskan, cross dua vektor itu gandengannya dengan sin ya. Jadi kalau begitu nilai dari dl, nilai dari R itu 1 dikalikan dengan sin V, di mana V itu sudut antara dl dengan R to pi atau dl dengan vektor posisi R. Nah, sehingga nanti rumus elemen medan magnet di titik S itu bisa ditulis mu0 I per 4 pi sin V per R kuadrat dl. Ingat sekali lagi ya, R to pi itu adalah vektor satuan yang besarnya satu satuan. Dimanapun dl dibikin di sepanjang lintasan lingkaran, dia selalu tegak lurus dengan vektor posisi R. Jadi kalau tegak lurus nanti sin V-nya itu sama dengan 1, karena kalau tegak lurus V-nya itu adalah 90 derajat. Nah, kalau begitu, karena sin-nya 90 derajat, rumusnya cukup ditulis mu0 I per 4 pi R kuadrat dikalikan dengan dl gitu. Jadi nanti di titik S itu ada dB1 yang rumusnya mu0 I per 4 pi R kuadrat dl1. Nah, andaikan ini ada dl1, terus kemudian dB2 misalnya yang sebelah yang berseberangan, itu saya bikin elemen dl2. dl2 itu akan menyebabkan elemen induksi magnet di titik S sebesar mu0 I per 4 pi R kuadrat dikalikan dengan dl2. Jadi kalau saya ambil lagi dl3, dl4 dengan berseberangan gitu, maka db3 itu mu0 I per 4 pi R kuadrat dl3 dan seterusnya. Tapi kita ambil dl-nya itu selalu sama, dl1, dl2, dl3 sama. Nah, automatically db1, db2, db3 itu sama. Nilainya sama semua itu, ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini ya. Bagaimana cara kita mencari induksi magnet di titik S? Induksi magnet di titik S itu merupakan penjumlahan secara vektor dB1, dB2, dB3, dB4, dan seterusnya. Ya, sepanjang lintasan lingkaran ini elemen dibuat. Nah, jadi kalau begitu penjumlahannya secara vektor itu sebaiknya secara analitis. Nah, sekarang mari kita perhatikan sudut-sudutnya ya. Kalau dl dengan R itu selalu tegak lurus, maka hasil cross dl dengan R itu pasti tegak lurus dengan bidang yang dibentuk dl terhadap R. Jadi otomatis nanti elemen vektor medan magnet di titik S itu tegak lurus dengan R, karena dia harus tegak lurus bidang yang dibentuk R terhadap dl. Nah, ini makanya saya tulis 90 derajat. Ini saya umpamakan sudutnya theta ya. Ini theta. Kalau ini theta dan ini sudutnya 90, tentu saja secara geometri sudut ini juga theta. Jadi kalau begitu nanti ini ada urean dB1 cos ke arah kanan, terus kemudian ada urean dB2 cos theta ke arah kiri. Nah, tapi besarnya sama kan, karena dB1, dB2 itu sama. Sehingga komponen vektor dB2 cos dengan dB1 cos itu saling menghilangkan. Jadi yang ke arah mendatar, dimanapun elemen dibikin dengan arah yang berlawanan, selalu saling menghilangkan. Sehingga nanti hanya resultan dB yang ke arah vertikal ke atas yang ada nilainya. Jadi kalau begitu, induksi magnet di titik S itu merupakan penjumlahan komponen dB1, dB2, dB3, dan seterusnya yang ke arah sumbu vertikal ke atas itu. Sehingga saya tuliskan di sini, urean yang ke atas itu kan pakai dB1 sin, ini dB2 sin. Jadi dijumlahkan semua, dB1 sin theta, dB2 sin theta, plus dB3 sin theta, dan seterusnya.
Nah, tapi dp1-nya bisa kita urai menjadi mu 0i per 4 pi r kuadrat dl1 sin theta. dp2-nya mu 0i per 4 pi r kuadrat dl2 sin theta dan seterusnya. Nah, sekarang coba sin theta-nya itu saya tarik keluar, mu 0i 4 pi r kuadrat juga ditarik keluar. Sehingga yang dalam kurung cuma ada dl1, dl2, dl3, dan seterusnya. Tetapi penjumlahan dl1, dl2, dl3 seluruhnya di sepanjang lintasan lingkaran, di kawat melingkar itu, kan ini sama dengan panjangnya kawat melingkar. Nah, kita lanjut. Ini berarti kan mu 0i per 4 pi r kuadrat dikalikan dengan sinus theta. Nah, ini dl1, dl2, dl3 ditambah dl4 dan seterusnya, itu saya namakan L. Di mana L itu berarti panjangnya kawat melingkar atau keliling lingkaran. Jadi akhirnya dapatnya mu 0i per 4 pi r kuadrat dikalikan dengan sin theta. Keliling lingkaran dengan jari-jari A tidak lain adalah 2 pi A. Kita akan mendapatkan rumus induksi magnet di sumbu kawat melingkar itu adalah mu 0i A sin theta dibagi dengan 2R kuadrat. Seperti itu. Inilah rumus yang kita peroleh untuk menentukan besarnya induksi magnet di titik S, di mana titik S itu terletak pada sumbu kawat melingkar. Nah, ini saya sudah beri keterangan ya, bahwa BS itu adalah induksi magnet atau medan magnet di titik pada sumbu kawat melingkar, satuannya Tesla. Mu 0 seperti biasanya, ini adalah konstanta alam, permeabilitas magnet ruang hampa atau udara, 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I itu arus yang mengalir dalam kawat melingkar, satuannya ampere. A kecil itu jari-jari kawat melingkar, satuannya meter. R itu jarak titik S ke tepi kawat, itu satuannya meter ya. Nah, ini R. Theta sudut antara sumbu dengan R. Sumbu kawat melingkar ini, ya, sedangkan R itu. Nah, ini sudut yang dibentuk. Nah, kalau kita mau menentukan induksi magnet di pusat lingkaran, berarti titik S ini harus kita geser ke titik O. Nah, jadi ini kalau vektor posisi R saya geser terus, mendekati O seperti ini, sudutnya semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Pas di O, theta-nya itu adalah 90 derajat. Sedangkan nanti R-nya itu akan berimpit dengan A. Jadi R-nya akan jadi sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini kalau di titik O ya. Jadi kalau begitu, B di pusat lingkaran itu dengan mengisi theta-nya 90 sin 91, R-nya diisi A. Jadi kalau begitu, B di O itu adalah mu 0 I A sin 90 per 2R-nya diisi A. Si 90 itu 1 kan. Jadi kalau gitu dapatnya B di O di pusat lingkaran itu adalah mu 0I per 2A. Nah, seperti itu. Sekarang kita sudah menemukan induksi magnet di pusat kawat melingkar. It's very easy problem, not complicated.